Sugeng rawuh pamirsa. Terima kasih untuk para sedulur semua yang tetap selalu berada di konten-konten yang sudah saya upayakan agar bisa membawa kemanfaatan. Nah, untuk kali ini saya ingin mengulas babakan tentang weton kelahiran yang termasuk jenis weton sakral ataupun weton mistis. Menurut leluhur Jawa kuno, weton mistis ataupun pasaran mistis yang biasa dipakai di tempat-tempat sakral seperti pepunden, tempat keramat, ataupun tempat-tempat wingit yang lainnya. Salah satu weton tersebut adalah pasaran legi. Ada sebagian orang menyebutnya pasaran legi ini adalah pasaran manis ataupun weton manis. Jadi pasaran legi ini kerap sekali dipakai untuk wetonan di pedanyangan, punden-punden, keramat, sendang keramat, dan makam-makam kuno terdahulu. Pasaran legi buat siapapun yang terlahir pada pasaran tersebut, menurut leluhur Jawa kuno, perilaku pangarasannya digambarkan ke dalam sebuah laguning banyu, yang artinya adalah berjalannya air. Jika mengutip dari kalimat yang sudah saya sebutkan, berjalannya air ini tentu dari dataran tinggi menuju ke dataran yang rendah. Dan sebagian spiritual Jawa meyakini, menurut ilmu titennya, bahwasannya memiliki makna demikian kurang lebihnya. Dari segala sesuatu yang telah diupayakan, maka sebaiknya jangan pernah menentang dari suratan takdir. Bagaikan air mengalir, maka harus menerima dari seluruh keputusan Tuhan Yang Esa. Nah, lalu pasaran legi ini juga memiliki watak sifat yang rata-rata berjiwa tenang. Pada fase-fase tertentu biasanya akan diuji dengan rasa emosi. Namun untuk kesehariannya harusnya pasaran legi ini sebaiknya menjadi dirinya sendiri agar berperilaku sebagai laguning banyu ataupun berjalannya air. Ingat bahwasanya jika dikaji lebih dalam, berjalannya air yang selalu merembas di mana terdapat sebuah celah, maka dia akan masuk di dalamnya dan dia akan menyatu dengan bumi, yang kemudian dapat memberikan sumber kehidupan bagi planet bumi, yang artinya adalah dari seluruh upaya ataupun tindakan, jika merasa ingin berbakti kepada alam jagat raya ini, ingin berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka berjalanlah bagaimana selaku berjalannya air yang bisa membawa kemanfaatan di dalam hidupnya. Maka niscaya leluhur Jawa juga mempercayai bahwasanya akan sampai kepada nang ning nung ning nung nungkung, yang artinya titik endingnya akan sampai kepada keberkahan dari Tuhan Yang Maha Agung. Dan sebuah ular-ularnya yang paling harus dihindari adalah menantang suratan.
pahit, manis, getir, kurang, lebih, apapun dari yang diupayakan harus mampu ditelaah dengan sadar sesadar-sadarnya bahwasanya demikian. Dari kenyataan hidup, dari ketetapan Tuhan yang Esa memiliki tujuan yang sangat baik dan mulia terhadap weton ini. Bagaimana tidak? Karena Tuhan menciptakan dunia beserta isinya dengan cinta kasih-Nya. Terkadang ekonomi di atas, terkadang ekonomi di bawah. Ini sudah sesuatu hal yang sangat lumrah. Menderita dan tidaknya seseorang itu bergantung dari rasa penerimaannya. Dikasih sehat, dikasih sakit, akan merasa menderita atau tidaknya, itu pun bergantung daripada seberapa dalam mengupas tingkat penerimaan dalam sebuah keikhlasan. Menurut leluhur Jawa kuno, manusia diciptakan dari keempat unsur lemah geni banyu angin, yang artinya adalah tanah, api, air, dan udara. Dan jika kita mengkaitkan dengan dunia spiritual, ajaran kepercayaan leluhur Jawa bahwasannya terdapat sebuah ular-ular ataupun pitutur. Apa yang kamu makan itu adalah dirimu, yang ada kaitannya dengan sangkan paraning dumadi. Tentu saja yang dikonsumsi oleh manusia ataupun makhluk dari penghuni bumi alam fana ini tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya tanah, energi api, energi udara maupun energi air. Ketika sudah berkolaborasi dari seluruh partikel, maka akan dapat menciptakan sumber kehidupan yang nyata. Dan perlu dipahami, menurut leluhur Jawa kuno dan orang-orang spiritual terdahulu, spiritual yang memang bersumber dari mereka-mereka yang telah melakukan perjalanan secara batiniah, bahwasannya umur ataupun usia tumbuhan menurut nalar serta kesadarannya usianya lebih tua ataupun lebih awal diciptakan daripada tubuh manusia. Nah, kok bisa? Tentu saja ini bisa dikaji secara nalar yang sehat. Jika lebih tua manusia, lalu apa yang dimakan oleh manusia untuk keberlanjutan hidupnya? Jadi ini sesuatu yang sudah tidak dapat terbantahkan jika kita membacanya dengan kesadaran yang mutlak. Nah, maka dari itu kesinambungannya adalah leluhur Jawa kerap mendatangi pohon-pohon besar. Ini hanya merupakan sebuah simbolik. Melakukan satu pembakaran dupa, kemenyan, ataupun bunga. Ini adalah simbol bahwasannya pembatas antara usia alam yang nyata dan alam selanjutnya ataupun alam yang lainnya itu adalah angin ataupun udara. Sehingga wewangian yang dibawanya termasuk pembakaran serta bunga, minyak wangi dan yang lain sebagainya, para leluhur Jawa mempercayai melalui udara maka akan tersampaikan di alam-alam yang lainnya ataupun di alam berikutnya. Nah, karena berbicara tentang pasaran weton manis ataupun weton legi, ini menyangkutnya dengan kearifan budaya lokal Jawa.
menyangkut dengan sebuah kepercayaan para leluhur Jawa, maka ada baiknya jika kita merasa ingin mengetahui yang sebenarnya, maka harus kita cari dengan melakukan perjalanan lelaku. Lelaku yang bisa ditempuh untuk mengetahui dengan berbagai macam ilmu, sehingga di dalam mengupas ataupun mendalami semuanya tidak hanya sekedar katanya. Nah, dari sinilah maka baru dijabarkan ke dalam sebuah primbon Jawa kuno bahwa pasaran dasar watak perilaku seseorang yang sejatinya itu adalah lakuning bumi, lakuning geni ataupun srengenge, lakuning angin, dan lakuning banyu. Setelah berkolaborasi dengan ketujuh hari tersebut, baru pilah-pilahannya ada yang mengatakan lakuning rembulan, dan ada yang mengatakan lakuning yang lain sebagainya. Namun ilmu sepuh ini harus mampu kita kaji dengan nalar sebelum babakan tentang pasaran maupun weton kelahiran seseorang ini dijabarkan ke dalam primbon Jawa kuno. Pondasi dasarnya adalah sangkan paraning dumadi. Dari mana kamu diciptakan dan mau dibawa kemana arah hidup ini. Bahwasanya dari mana kamu diciptakan ini memiliki makna yang sangat luas. Dari apa saja kita diciptakan. Dan setelah kita diberi ruh maupun sukma, setelah kita diberikan energi dari keempat unsur tersebut, lalu akan dipergunakan untuk apa hidup ini? Mau menyembah Tuhankah? Atau mau berbakti dengan Tuhankah? Nah, semua ini hanya merupakan sebuah ilmu titen saja semata dari leluhur Jawa kuno yang hingga turun-temurun sampai saat ini seperti yang sudah saya uraikan. Kurang lebihnya, petikannya, pasaran legi bahwa sejatinya dirimu digambarkan dalam sebuah lakuning banyu. Maka jadilah dirimu bagaikan samudra yang memiliki adanya sebuah kelapangan serta kesabaran yang sangat luar biasa. Sifatmu yang dapat memberikan kesejukan, mengobati dahaga, lakukanlah. Dan lakuning banyu yang selalu membawa berbagai macam kemanfaatan di dalam hidup ini, jadikanlah sebagai lelaku yang berwujud nyata, yang berwujud karya, yang bisa dinikmati secara nyata dan secara keberlangsungan untuk menyongsong kehidupan-kehidupan selanjutnya setelah kita. Dalam arti kata, anak cucu kita. Baik, saya rasa sampai di sini ulasan saya berkaitan dengan pasaran legi yang digambarkan perilakunya dari sisi pangarasan adalah lakuning banyu. Kurang lebihnya bibit kejawen, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena betapa bibit kejawen teramat sangat sadar sekali. Dari yang saya uraikan ini hanyalah merupakan ilmu titen semata saja. Benar dan salahnya kita kembalikan pada masing-masing diri yang menyikapi sesuai dengan nalar sehat serta kesadarannya. Terima kasih. Salam cinta budaya. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.